Saya tuh merasa satu manusia yang sangat bahagia karena bisa dapat memeluk Islam. Dan saya itu waktu pertama setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bingung mau bicara kepada orang tua saya itu. Demi Allah, makanya saya terkadang kaget. Saya juga sampai sekarang nggak menyangka kalau diri saya sekarang dulu yang namanya Andre Ho sekarang bisa berubah menjadi Muhammad Fikrul Mustanir. Dan dulu yang agama saya Kristen, sampai saya pernah menulis satu status di Facebook, 1000% tidak akan pindah agama. Masya Allah. Pede dulu ya? Itu dulu saya sangat pede gitu kan, karena saya lahir di keluarga Kristen, besar di keluarga Kristen, belajar Alkitab, lingkungan Kristen, nggak pernah berbaur dengan agama lain, apalagi agama yang saya benci, hanya mengenal saja, tapi saya nggak akrab, saya hanya tahu saja. Tapi malahan saya terkadang kaget, saya juga nggak menyangka ternyata yang mengajarkan saya Islam, yang mengislamkan saya itu dari organisasi yang dulu saya benci. Wah, dulu sebelum masuk Islam, kepribadian atau karakternya termasuk eksklusif ya? Eksklusif, bisa dibilang tidak membaur ke masyarakat gitu ya. Sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya alhamdulillah teman-teman, sekarang saya jadi host nih karena kita kedatangan tamu yang spesial. Sebenarnya juga sahabat saya nih ya. Sudah kenal belakangan satu tahun ini kita sudah Satu tahun ini lah kita sudah kenal. Ya langsung aja kita perkenalkan, beliau adalah Andre Ho. Baik. Ya, gimana kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Masya Alhamdulillah. Allah. Kita langsung aja Bang ya. Baik. Kita pengen tahu ini, beliau dari tampilannya kan sudah kelihatan nih. Kalau yang Muslim dari lahir kayaknya enggak deh. Nah ini tentu ada perjalanan spiritualnya, itu yang kita mau telisik lebih jauh, kita pengen tahu nih lebih jauh. Jadi kalau sekarang itu nama tentu beda Bang ya. Iya. Kalau kemarin kan itu Andre Ho, sekarang nama siapa Bang? Nama saya sekarang Muhammad Fikrul Mustanir. Oh, berarti mu'alaf ya? Mu'alaf. Alhamdulillah tanggal 24 April 2019 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 24 April 2019, berarti sekitar 1 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Nah, dulu itu mohon izin ya, mohon izin pada Bang Andre, sebelum memeluk Islam, termasuk yang aktif gak? Saya termasuk aktif di dalam agama Kristen, karena saya dari kecil saya sudah belajar Alkitab oleh 3 pendeta yang mengajarkan saya sampai saya SMA, yaitu pertama Saudari Om Bim, kedua Saudari Freddy, yang ketiga saya lupa namanya karena yang pertama hanya mengajarkan saya Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, isi ayatnya. Yang kedua hanya mengulas saja, untuk apa, ibaratnya mempelancar isi Alkitab. Yang ketiga makin diperjelas lagi, akhirnya untuk pemahaman saya dalam Alkitab itu bagaimana, dan akhirnya saya lulus oleh 3 pendeta itu. Berapa tahun untuk perjalanan itu Bang? Kalau itu saya belajar dari SD, SMP sampai kelas 3. Kelas 3 SMA? Kelas 3 SMP. Oh, 3 SMP. Itu setiap minggu ada pendeta yang datang ke rumah saya mengajarkan saya Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Oh, jadi termasuk yang aktif ya? Aktif. Kalau taat nggak? Kalau taat, saya termasuk yang tidak taat.
Ke gereja itu saya hanya seminggu sekali, karena kan emang di Kristen itu hanya seminggu sekali. Terus itu saya cuma 3D. 3D apa tuh, Bang? Datang, duduk, dengar. Oh, datang, duduk, dengar. Oh, iya. Jadi datang, duduk, dengar. Nanti minggu depannya begitu lagi. Begitu lagi. Jadi aktif aja ya, Bang? Ya? Aktif saja saya. Tadi sebelum mulai kita ini ngobrol-ngobrol asik atau ngobrol diskusi hari ini, saya lihat ada tato, bisa diunjukin ya, Bang? Oh, ini tato saya. Ini bahasa ini tulisan Arab nih, Bang. Kalau yang di tangan kiri saya ini berbahasa Arab, yang artinya Roh Kudus. Kalau yang di kanan saya ini berbahasa Thailand, yang artinya Bapa kami ada di surga. Oh, sebenarnya dari sini tuh kita melihatnya dulu termasuk orang yang kuat mungkin yang memegang. Iya, karena saya dari kecil itu lahir di keluarga Kristen, besar di keluarga Kristen. Dan saya pun masih kecil pun udah belajar Alkitab oleh pendeta. Sudah ada pendeta yang mengajarkan saya. Sampai kemudian dibikinin tato itu kan? Iya, benar. Ada. Ya tentu nggak situasi hari ini nggak terprediksi ya. Benar. Gitu ya, ketika kemudian menjadi mualaf. Nah, jadi pertanyaan kemudian, Bang. Kalau ini sebelum bicara mengapa milih Islam, jadi pandangannya Bang Andre dahulu sebelum memeluk Islam itu bagaimana pandangan subjektif atau pribadinya Bang Andre terhadap Islam? Ada salah satu ustadz saya yang mengajarkan, yang waktu itu berbicara kepada saya mengenai tentang doktrin bagaimana agama lain terhadap agama Islam itu saya yakin benar, karena doktrinnya sangat kuat sekali gitu kan. Saya dulu bisa dibilang salah satu orang tuh yang benci dengan agama Islam. Masya Allah. Karena dari tragedi tahun 98, yaitu ada pembantaian orang non-Muslim, orang non-Tionghoa. Itulah awal yang membuat saya benci kepada Islam. Terus munculnya ormas yang menurut saya tuh apaan sih tuh ormas? Orang dagang kok dirusak-rusak, ya kan? Klub malam dirusak-rusak, ya kan? Orang mau jualan ini, jualan itu dilarang-larang, dirusak-rusak. Tambah benci saya kepada Islam. Munculnya lagi lah satu ormas yang ingin mengganti Pancasila ini ke yang lain. Makin saya benci kepada Islam. Iya. Itulah dia. Jadi dulu pandangannya benci ya terhadap. Saya benci dengan Islam. Dengan Islam ya. Apalagi ditambah dengan keberadaan ormas-ormas yang menurut pandangan Bang Andre itu keras mungkin ya. Keras. Atau bukan Bang Andre sebelumnya ya, atau masyarakat luas. Tapi saya dengar yang mengislamkan Bang Andre justru ormas Islam yang dianggap masyarakat keras itu, Bang. Iya, justru gini, saya juga nggak menyangka. Awal saya benci dengan Islam, saya benci dengan organisasi yang satu ini, gitu kan. Demi Allah, makanya saya terkadang kaget. Saya juga sampai sekarang nggak menyangka kalau diri saya sekarang, dulu yang namanya Andre Ho, sekarang bisa berubah menjadi Muhammad Fikru Mustanir. Dan dulu yang agama saya Kristen, sampai saya pernah menulis satu status di Facebook, 1000% tidak akan pindah agama. Masya Allah. Pede dulu ya. Itu dulu Yakin saya banget. sangat pede gitu kan, karena saya lahir di keluarga Kristen, besar di keluarga Kristen, belajar Alkitab, lingkungan Kristen, nggak pernah berbaur dengan agama lain, apalagi agama yang saya benci, hanya mengenal saja, tapi saya nggak akrab, saya hanya tahu saja. Tapi malahan saya terkadang kaget, saya juga nggak menyangka ternyata yang mengajarkan saya Islam, yang mengislamkan saya itu dari organisasi yang dulu saya benci. Masya Allah. Justru itu surprise-nya. Itu dia yang saya bingung. Karena kejutannya. Akhirnya saya mengaji, saya akhirnya baru tahu. Itu kan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai kehendak. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memutarbalikkan hati manusia. Oke, Bang. Nah, sekarang kita masuk deh.
pertanyaan besarnya mungkin bisa dijelaskan oleh Bang Ade, mengapa milih Islam? Mungkin bisa dijelaskan Itu kronologinya. kalau saya mau cerita panjang, tapi saya singkat saja gini. Baik. Apa yang orang-orang katakan itu benar. Jika kita mempunyai dosa, satu-satu dosa kita akan diperlihatkan, akan dipertontonkan. Saya dulu hampir ateis. Awalnya saya cuman rajin ke gereja, cuman saya itu merasa ragu. Adalah seorang pendeta yang mengatakan dia naik turun surga. Saya sempat kaget gitu kan. Terus juga ada juga yang mengatakan memanggil Tuhan untuk datang, memanggil Roh Kudus untuk datang. Saya sempat berpikir siapa kita gitu kan. Hingga akhirnya tuh saya bimbang, dalam hati saya itu ada pertanyaan yang nggak terjawabkan. Saya sempat bertanya kepada pendeta saya, waktu itu ada story tentang Dan Vinci Code, tentang malam perjamuan kudus. Waktu itu di situ Leonardo da Vinci mengatakan bahwa ada Maria di situ. Tapi saya bertanya kepada pendeta saya berkata gini, kamu nggak usah berpikir macam-macam, kamu nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Yang kamu yakinin Tuhan kamu itu siapa? Yang saya yakinin waktu itu saya bilang Yesus Kristus, karena saya waktu itu masih beragama Kristen Protestan. Tapi itu yang nggak membuat saya puas. Hingga suatu saat tuh saya hampir ateis. Hampir. Ya? Saya tuh nggak percaya lagi sama Tuhan. Saya tahu Tuhan, tapi siapa Tuhannya saya nggak tahu. Pokoknya saya tahu Tuhan. Gue dapat rezeki dari gue bergerak, dari gue bekerja, gue berkeringat, gue mendapatkan hasil. Dan suatu saat ada saudara saya yang mengatakan gini, lu percaya Tuhan? Percaya. Siapa Tuhan itu? Ya Tuhan. Siapa namanya? Ya Tuhan, saya bilang. Ini saudaranya agamanya apa? Saudara saya waktu itu beragama Islam. Beragama Islam. Dia dari organisasi yang saya benci inilah. Itu makanya dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan justru kritis dia tadi. yang mengajukan pertanyaan ke saya dan saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Siapa Tuhan itu? Ya Tuhan. Siapa namanya? Ya Tuhan. Sebutannya? Ya Tuhan. Gitu. Jadi saya hanya tahu Tuhan, tapi siapa masih tanda tanya dalam diri saya. Karena kondisinya waktu itu hampir ateis ya. Hampir ateis. Hampir ateis saya. Oke. Lalu kemudian setelah itu bagaimana tuh? Setelah itu akhirnya saudara saya ini mengajak kepada saya, hanya mengajarkan saya tentang agama Islam. Story-nya gini, waktu itu saya punya kantor di Wahid Hasim. Dia tuh setiap hari datang membicarakan soal agama Islam dan saya hanya di dalam. Dan akhirnya saya bertanya, kalian ngapain sih? Saya sedang membicarakan tentang agama Islam. Oh, agama Islam. Agama yang saya benci. Pertama, kedua, ketiga saya diemin. Akhirnya keempat, tiba-tiba hati saya bergerak untuk mengetahui agama Islam ini. Oh, jadi langsung ada. Cuman saudara saya ini, dia mengajarkan saya itu kulit luarnya saja. Akhirnya suatu saat saudara saya bilang gini, kalau lu mau tahu lebih dalam lagi, Andre, ikut ke kajian saya. Ada ustadznya, mentornya. Ada ustadznya, ada mentornya. Dan saya waktu itu datang ke kajian, itu saya masih beragama Kristen. Jadi ketika lagi posisi taklim, ya. Ustadznya menjelaskan saya hadir, itu masih agama Kristen. Dan di lingkungan saya itu semuanya agama Islam. Muslim semuanya. Agama Muslim semuanya. Pemeluk Islam. Ya, oke, lanjut. Dan disitulah akhirnya saya baru dikenalkan lah namanya Tuhannya siapa, nabinya siapa. Diajarkanlah saya hukum-hukumnya. Dan disitu yang membuat saya tertarik tuh karena yang saya baru tahu ternyata di Islam ini tidur diatur, bangun pun diatur. Hidup diatur, mati pun diatur. Yang dulu saya nggak ada aturan seperti itu. Dan disitulah akhirnya saya membuat saya itu makin yakin. Akhirnya saya 4 kali kajian, saya masih beragama Kristen.
Dan saya sering ngaji 4 kali dan akhirnya saya 4 kali kajian di taklim itu di taklim itu. masih Kristen? Masih Kristen. Belum tergerak waktu itu? Apa udah mulai? Sudah mulai tergerak dan akhirnya saya memutuskan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanggal 24 April 2019. Perasaannya bagaimana ketika mengucapkan kalimat syahadat? Perasaan saya waktu itu senang. Senang. Kuncinya tidak ada beban, Plong gitu ya? plong, tidak ada beban sama sekali. Jadi itu ininya ketika dipandu Iya sama Pak Haji, saya waktu kaget salaman masuk masjid saya nggak tahu, mesti wudhu dulu, caranya wudhu pun saya masih diajarin. Sholat juga belum. Tidak dipandu kalimat syahadat langsung plong saya. Masya. Seneng, jadi nggak ada beban sama sekali gitu. Oke. Nah, ini seperti yang kebanyakan case kasus ya. Baik. Tentu kan yang masuk Islam Bang Andre. Iya. Keluarga kan masih memeluk agama sebelumnya. Baik. Nah, bagaimana keluarga ketika mendengar Bang Andre masuk Islam? Reaksi dari keluarga Bang Andre sendiri? Wah, waktu itu saya sempat bingung. Karena pada saat saya membaca 10 penghalang hidayah, hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang Dia kendakin dan dipermudah oleh Allah. Saya tuh merasa satu manusia yang sangat bahagia karena bisa dapat memeluk Islam. Dan saya itu waktu pertama setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya bingung mau bicara kepada orang tua saya itu gimana. Dan akhirnya saya punya ide waktu itu. Waktu itu ustadz saya memberikan saya baju koko, buku-buku Islam, gitu kan. Dan akhirnya itu waktu pertama kali saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya pulang, saya taruh di ruang tamu. Baju koko itu? Baju koko itu. Buku-buku Islam juga? Masih. Habis itu orang tua saya lihat, ini buku apa? Ini milik siapa? Ditanya adik saya, keluarga saya nggak ada yang tahu. Mungkin heran. Nggak ada yang ngaku, soalnya dia lihat panduan sholat, buku Islam, ada peci, ada baju koko. Macam-macam lah ya. Dan waktu itu geger lah di rumah saya tuh. Geger di rumah saya. Sampai akhirnya saudara mama saya datang. Saudara mama saya itu kalau misalnya saya bilang Jiji itu adalah adiknya nyokap, Bibi kali kalau di kita biasanya. Bibi. Bibi. Dia sempat berkata kepada saya, kalau lu sampai pindah agama, gua nggak bakalan panggil nama lu Andri, dan gua nggak mau kenal lu. Panggil nama yang lain gitu. Saya ledekin, Ji, kalau lu nggak panggil gua nama Andri, habis lu panggil gua apa? Nama siapa? Muhammad gitu. saya bercandain gitu kan. Dari reaksi itu pun saya lihat keluarga saya itu nggak akan setuju. Makin lama saya waktu setelah saya sadar saya itu nggak sholat. Ustadz saya sampai marah. Kenapa kamu nggak sholat? Jadi maaf, setelah masuk Islam justru nggak sholat. Saya masih takut. Nggak sholat, takut karena orang tua saya tahu. Reaksi keluarga. Iya. Karena saya nggak mau sampai orang tua saya tahu karena geger gitu ya. Image saya dulu tuh di lingkungan saya tuh nggak berakhlak, jelek, buruk. Luar biasa berarti. Jadi kalau bisa dibilang kalau di agama saya tuh dulu pendosa lah saya itu. Jadi itu yang buat Bang Andre ragu gitu ya. Jadi makanya itu yang menampakkan jati diri saya itu misalnya, nih gue Islam, gue Muslim sekarang, gue mu'alaf, takut. Sehingga satu saat itu saya panggil ustaz saya, Ustaz, saya akan sholat di masjid rumah saya kalau Ustadz mau datang ke tempat saya. Mau datang kenapa? Memperkenalkan ke keluarga saya kalau sekarang agama saya udah Islam, saya sebagai mu'alaf. Tolong didampingin ke keluarga saya dan ke masyarakat, saya bilang. Akhirnya Ustadz saya datang ke rumah. Itu demi Allah, geger semuanya. Gang 1, gang 2, gang 3, gang 4 mendengar saya sholat, mendengar saya pindah agama, mendengar saya hijrah. Itu geger. Masyarakat. Keluarga geger juga. Keluarga, waktu ustadz saya datang, hanya ayah saya aja yang menerima. Mama saya nggak mau menerima. Mama saya masuk kamar.
Ya alhamdulillah saya nggak seperti saudara-saudara saya yang lainnya yang saya dengar seperti kayak diusir oleh keluarganya. Jadi saya ini dipermudah oleh Allah, saya nggak diusir. Cuman ada perilaku yang kayak seperti dianggap orang luar. Orang tua saya masak hanya secukupnya untuk adik-adik saya. Rice cooker itu nggak dikeluarin tapi diumpetin. Jadi kayak tamu gitu ya? Jadi saya tuh udah kayak orang lain di dalam rumah itu. Masya Allah. Cuman yang buat saya ini kisahnya Rasulullah, udah itu deh, sabarnya Rasul. Nah saya bertanya kepada diri saya, kalau saya seperti dulu lagi, tidak ada manfaatnya saya pindah agama. Jadi saya harus berubah, saya harus sabar, saya harus tahan banting. Makanya di situ saya berjuang, saya bilang saya yakin orang tua saya itu akan luluh. Saya yakin, saya terus meminta kepada Allah supaya orang tua saya diampuni dosanya, diberikan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah agak melunak. Kondisinya nggak seperti awal-awal dulu masuk Sudah. Islam ya? Kalau di awal kan dulu rice cooker diumpetin, sekarang rice cooker udah dikeluarin. Bulan puasa kemarin jadi rice cooker aman tuh? Aman, sudah dikeluarin. Jadi beli lauk aja? Tinggal beli lauknya saja. Tapi saya lihat kontranya di keluarga, Mas Andre masih bisa senang-senang, maksudnya ada raut ceria, tidak menyikapi ini dengan marah, dengan tenang gitu. Itu gimana, Mas? Karena saya kalau saya bilang, karena saya sudah mantap di Islam ini. Apapun resikonya. Apapun gitu. resikonya, karena ustaz saya berkata kepada saya, ada 3 K. Komitmen, konsisten, dan konsekuen. Komitmen, Konsisten, konsekuen. konsekuen. Jadi setiap apa yang saya masuk hijrah, masuk Islam ini pasti harus ada komitmen kepada saya. Betul. Komitmen syahadat. Konsisten dalam menjalani 5 rukun Islam. Ajaran Islam. Iya, ajaran Islam, dan konsekuen. Konsekuensinya itu pasti adalah satu, kayak misalnya teman saya menjauhi saya, Lingkungan. keluarga saya memusuhi saya. Itu udah prepare for the worst ya. Kemungkinan terburuk itu udah kebayang. Saya udah kebayang, cuman saya jalanin aja, lillahi ta'ala aja. Saya serahkan semua kepada Allah. Masya Allah. Jadi nggak dianggap beban Saya berat ketika resiko ke depan itu enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Jadi sudah mantap betul waktu itu kondisinya. Iya. Apapun resikonya hajar gitu ya. Iya, karena emang saya yakin ini sudah pilihan saya. Udah pilihan hidup saya, sampai ada satu kata orang tua saya berkata gini. Gimana tuh, Bang? Yang membuat saya tersentuh itu dari ayah saya sebenarnya. Kayaknya ayah saya itu mendukung saya untuk hijrah, untuk memeluk agama Islam. Karena waktu di saat maghrib, itu ayah saya sempat berkata gini, kamu nggak sholat? Oh, justru diingatkan? Diingatkan oleh ayah saya. Makanya saya itu paling sayang sebenarnya sama orang tua saya itu ayah saya. Tapi ayah saya akhirnya dia berkata begini, nama ibu saya adalah Yin. Dia berkata, Yin, udahlah, lu ikhlasin aja si Andre memeluk Islam. Mungkin ini udah jalannya dia. Dia pun memeluk agama Islam, kita lihat sekarang dia udah baik kok. Udah nggak berantem sama kita lagi kok. Lu ngoceh-ngoceh, dia udah diem. Dianya udah nggak ngejawab lagi. Oh, udah menunjukkan akhlak. Nah disinilah dia. Karena akhlak saya pertama yang dibagusin itu adalah akhlak saya. Jadi Bapak sampai berbicara kepada Ibu. Iya, Kalimatnya seperti itu. Kalimatnya seperti itu. Lalu Bang Andre yang mendengar itu tersentuh ya? Itu yang membuat saya tersentuh. Oke, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah luar biasa nih. Cuman ada penutup nih, pertanyaan Baik. terakhir. Kan Bang Andre tadi sudah menjelaskan ya perjalanan singkat ya dari sebelum hijrah atau sebelum memeluk agama Islam sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Baik. Untuk Mas Andre-nya atau Bang Andre sendiri punya harapan nggak terkait pribadi sebagai Muslim? Harapannya apa? Harapan saya sekarang, saya cuma hanya ingin satu, istiqomah. Istiqomah dalam Islam.
Yang kedua itu dimudahkan jalan saya dalam mencari akhirat. Dimudahkan. Itu aja. Mungkin juga bertemu dengan teman-teman yang Berkumpul kepada saudara-saudara yang beriman. Karena saya merasakan sendiri. ya, Dulu orang yang saya benci, agama yang saya benci, misalnya dia, tetangga saya yang beragama Islam, saya nggak pernah panggil, saya nggak pernah apa. Dan akhirnya setelah saya hijrah, malahan saya sekarang ngumpul sama mereka semua. Membaur gitu kan. Bercanda, bertawa bersama-sama. Dulu sebelum masuk Islam, kepribadian atau karakternya termasuk eksklusif ya. Eksklusif. Bisa dibilang Tidak membaur ke masyarakat gitu ya. sombong. Tapi setelah sekarang, Masya Allah, sekarang tuh saya malahan kangen. Kalau sama saudara-saudara saya yang beriman, saya sering ngumpul, bercanda-canda, terkadang sering ngopi, ngobrol perkara iman. menurut perkara iman dan Islam. Benar. Jadi itu harapannya ya. Harapan saya cuma dua, istiqomah dan dimudahkan jalan saya dalam mencari akhirat. Udah itu aja. Amin, amin ya Allah. Kalau harapan untuk, mohon maaf Bang, keluarga yang Ya, saya juga nawatan untuk orang tua saya. Itu. ya apalagi sudah baik ya sikapnya ya. Sekarang sudah melunak, sudah baik gitu kan. Baik, mungkin itu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lah kalau ada pembahasan terkait apapun tentang perjalanan hijrah ini. Menarik nih, sebenarnya nggak cukup nih pembahasan kita. Saya kira makasih banyak Bang Andre sudah meluangkan waktu di channel Ngaji Cerdas ya. Semoga Bang Andre sehat selalu, istiqomah, dan kemudian bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh ya. Amin. Tambah banyak ilmunya, jadi orang atau kita semua jadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Amin. Mungkin itu aja sahabat Amin. channel Ngaji Cerdas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.